Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, parents. Apa kabar? Senang kita bertemu lagi pada kesempatan yang bahagia ini. Di hari Minggu jam 10 pagi, 19 April 2020. Ya, terima kasih untuk para parents yang sudah bergabung. Ya, terima kasih Kakak Koti, Alhamdulillah yang sudah berkenan untuk bergabung. Dan saya kasih lambaian tangan di sini. Ya, oke, parents. Hampir satu minggu lah, satu bulan setengah kita bersama-sama berjuang untuk melepaskan bangsa ini dari COVID-19. Ya, nah pada kesempatan ini nanti kita akan membahas khususnya tentang altruism. Nah, nanti kita akan ada pembicara kita, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Dr. Muhammad Fiza yang sekarang sudah hadir, tinggal nunggu untuk bisa bergabung ya. Untuk bisa bergabung Mas Dr. Muhammad Fiza, tunggu. Ayo Mas Muhammad Fiza segera ya, barangkali lagi dalam proses ya. Pada kesempatan ini nanti kita akan bergabung berdiskusi bersama-sama konsep tentang altruism. Bergabung ya. Mas Dr. Muhammad Fiza masih seusia dengan saya, ya omnya yang seusia dengan saya atau papanya. Halo Pak Dokter, Halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sudah semangat pagi ya Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Ya Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter Fiza, Muhammad Fiza sudah berkenan untuk join bersama di channelnya Cakra Indonesia. Ya, tadi sedikit saya baru ngobrol sedikit aja Pak Dokter atau Mas Dokter lah. Kayaknya lebih cocok dipanggil Mas Dokter. Ya, iya, Mas. Seperti Mas Menteri, Mas Dokter. Ini maaf apa namanya suaranya nggak ini banget, delay banget ya. Nggak jelas banget. Nggak apa-apa. Nanti ganti-ganti ya, kita ganti. Oke. Mohon izin Mas Dr. Fiza, saya sedikit announce dulu kepada rekan-rekannya semua yang ada di sini, rekan-rekan dari Cakra Kusuma. Teman-teman Cakra Kusuma, keluarga Indonesia, tema hari ini kita ngobrol tentang tema altruism. Apa sih altruism itu? Nah, saya nyontek dulu nih. Altruism merupakan sikap yang dimiliki seseorang dalam bentuk panggilan jiwa untuk menolong sesama manusia yang seringkali tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Itu altruism. Teman-teman, kondisi saat ini, bangsa kita lagi berjuang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Ya, dan para pejuang garda depan kita itu ada di teman-teman para medis, teman-teman dokter, teman-teman perawat, dan juga sekitarnya yang ada di situ, termasuk Pak Polisi, Pak TNI, atau siapapun yang emang saat ini harus menjaga badannya di depan untuk menggantikan kita di situ. Nah, mereka ini bukan terpapar ya, maksudnya langsung berhadapan terlebih dahulu dibandingkan dengan kita. Dan terus terang, itu resikonya tinggi sekali. Saya pun jika diminta seperti mereka, barangkali ya saya masih mikir 1212 juga di situ, ya. Tapi ini teman-teman ini luar biasa, maka kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa dan penghormatan setinggi-tingginya kepada mereka, ya di situ. Nah, kenapa sih mereka seperti itu? Ada suatu teori, suatu konsep yang mengatakan yaitu mereka memiliki jiwa altruism. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, altruism. Apa altruism? Altruism merupakan sikap yang dimiliki seorang, ya sambil saya nyontek ya, dalam bentuk panggilan jiwa untuk menolong sesama manusia yang seringkali tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Nah, di sini ada konsep panggilan jiwa. Jadi itu emang harus panggilan jiwa, nggak bisa dipaksa di situ, ya. Dan di sini ini seringkali mereka rekan-rekan ini ya lebih mementingkan barangkali nasib orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri,
Padahal dirinya sendiri pun manusia biasa. Dirinya sendiri pun tidak beda sama kita. Ya, mereka bukan Superman yang hebat, manusia baja. Enggak, mereka manusia biasa. Tapi karena mereka punya jiwa altruis, mereka cinta pada kita semua, kepengen bantu kita semua, maka mereka mau untuk membantu kita semua. Nah, sekarang di sini kita sudah hadir Mas Dr. Muhammad Fiza. Mohon izin Mas Dr. Muhammad Fiza, saya sedikit ceritakan tentang Mas Dr. Muhammad Fiza sedikit aja. Mas Dr. Muhammad Fiza ini dokter muda milenial seperti saya. Kalau saya bukan milenial, kalau saya kolonial. Dr. Muhammad Fiza ini milenial, saya ini kolonial. Ya. Nah, Mas Dr. Muhammad Fiza ini saat ini praktek di RSUD Tangerang. Ya, Mas Dr. Muhammad Fiza sudah 10 tahun mengabdikan jiwanya, raganya sebagai seorang dokter di situ. Setelah lulus kuliah, beliau langsung menjadi seorang dokter, mengabdikan jiwa raganya. Dulu kuliah di UPN Jakarta, ya Mas Dr. Muhammad Fiza ini. Kemudian sudah 2012 bergabung di RSUD Tangerang, dan saat ini Mas Dr. Muhammad Fiza pun berkecimpung aktifnya di RSUD-nya itu di bagian IGD. Nah, tahu kan teman-teman kalau IGD itu, ya IGD itu tempatnya macam-macam di situ ya. Orang datang dalam bentuk yang ya Mas Dokter ya, kadang bentuknya nggak jelas di situ. Bawa oleh-olehnya pun juga jelas ya, bawa oleh-olehnya macam-macam. Wah, hanya sengklek doang kali nggak jadi gimana. Tapi kalau bawa yang bakteri, virus macam-macam kan tidur juga di situ ya. Nah, beliau ada di menghadapi kondisi garda yang paling depan, dan sekarang beliau pun berada di poli COVID-19. Jadi emang beliau ini adalah pejuang kita, garda paling depannya kita, ya, yang harus kita dukung sama-sama, dan ayo sama-sama kita doakan. Semoga Mas Dr. Fiza, temannya, saudara-saudaranya, para medis, perawat, OB-OB-nya juga yang ada di sana, Pak Polisi, Pak TNI, Mang Sayur yang tetap harus bertugas kirim sayur ke rumah pun, semua dalam keadaan sehat walafiat, biar kita di sini bisa kerja dari rumah. Gitu, ya. Nah, Mas Dr. Fiza pun punya jagoan. Nah, jagoan cilik ini ya. Jadi tetap beliau adalah family man gitu. Ya, dua jagoan cilik, yang pertama usianya 5 tahun. Wah, itu lagi ganteng-gantengnya, dan satu lagi usianya 1 tahun. Lagi gemesin, lagi ngangeninnya gitu ya. Aduh, ini bikin, kalau bapak-bapak tuh bikin cengeng ini ya. Gitu. Dan mungkin Mas Dr. Fiza, saya pun sedikit lihat Instagramnya Mas Dr. Fiza. Mas Dr. Fiza, Instagramnya boleh di-add ya. Add namanya @big BIG Boiz BOOIZ Zianka. Wih, namanya kayak nama Eropa Timur ini. Nah, Boiz Zianka. Nah, pokoknya itulah ya. Nah, Mas Dr. Fiza aktif juga ternyata olahraga. Kalau yang saya lihat tuh seneng dengan bersepedaan di situ, ya udah seneng di lapangan. Dan sekarang saya beliau lagi seneng mainan gadget, ya, mainan gadget muter-muter sana, gitu ya. Oke, langsung saya pada konten materinya. Saya pengen bertanya dulu nih Mas, karena Mas Dokter, karena tema kita altruisme. Saya pengen tanya kepada Anda di sini, apa sih yang memotivasi Anda, yang mendorong Anda untuk berkecimpung dalam dunia kesehatan sebagai seorang dokter? Apa kalau boleh tahu motivasi Anda? Oke, makasih Mas Ervin. Jadi saya ini memang basicnya juga keluarga saya rata-rata hampir keluarga medis gitu. Jadi siap. mulai dari
nenek saya dulunya bidan, udah gitu ibu juga Siap. perawat di pensiunan Oke. pensiunan perawat di Rumah Sakit Harapan Kita dulunya, dan Oh, siap, siap. om saya, beberapa sepupu-sepupu saya juga semuanya bergerak di medis, berkecimpung di medis. Oke. Dan ya memang Oke. memang udah dari dalamnya aja, dari sananya mungkin ya. Jadi Panggilannya. iya, jadi begitu waktu dulu SMA pun sebenarnya dulu pilihannya agak sedikit ragu untuk jadi dokter, cuman kok lama-lama kayak ya mengalir gitu aja, jadi pengen jadi dokter lah. Akhirnya ya sampai sekarang ya beginilah keadaannya. Jadi itu macam calling ya, dokter ya, panggilan jiwa ya. Iya, Panggilan jadi jiwa calling. nggak bisa di kita apa ya, intinya ya ya kemanusiaan itu nomor satu lah, yang inilah yang Siap, harus siap. kita ini kan kita perhatikan gitu. Saya Iya, juga iya, lebih iya. suka yang bergerak di bidang humanity gitu. Oke, siap, siap. Nah, Mas Dokter, Ini maaf kita loh Mas, langsung ini pada delay banget suaranya. Jadi saya ngeraba-raba nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. ininya. Nggak apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Saya jelas, saya jelas mendengarnya. Mas Dokter, Ya. kita langsung pada konsep yang saat ini ya tentang COVID. Kita kan kalau di orang awam seperti saya dan lain-lainnya kalau melihat ya teman-teman para medis dokter itu kan pakai APD-nya ampunan dah, udah kayak astronot ya, pakai baju dilapis-lapisin, dia pakai Google, pakai masker, pakai tutupan lagi, sepatunya juga macam-macam gitu ya. Sebetulnya kan ada pakai celana pendek koloran aja kayaknya tutupan semua gitu kan, aman juga di situ. Nah, saya hanya kepingin nanya juga gitu ya. Saya hanya pengen nanya pada Anda, ketika Anda berpakaian seperti kayak gitu, apa sih yang dirasakan? Pegel kah? Gitu. Terus kalau pengen garuk-garuk, pengen ngupil itu gimana? Pengen ada jatuh-jatuh garuk-garuk itu gimana? Mau pipis itu gimana? Gitu. Itu nggak masuk di otak saya karena saya tuh sukanya garuk-garuk kayak gitu. Gimana Mas? Jadi ceritain. Ya, jadi di RSUD Tangerang itu ada yang namanya bagian-bagian kayak red zone atau green zone gitu. Nah, untuk pemakaian APD ini rata-rata kita pakainya pada saat di daerah red zone. Itu ya salah satunya di Policovid. Di Policovid itu kan kita face to face langsung sama pasien yang hendak memeriksa apakah mereka terkena infeksi virus ini atau tidak. Jadi untuk proteksi ya kita pakai APD lengkap. APD itu sebenarnya layaknya dipakai itu nggak boleh lebih dari 4 jam kalau menurut literatur, karena yang dikhawatirkan itu karena masker N95 itu ya itu bikin sesak Mas. 4 jam itu udah ngap-ngapan saya. Iya. Dan APD betul. Kita make bisa sampai 4 lapis. Jadi ya kalau gatel, kalau kepengen pipis atau ya yang jelas pertama itu panas, kedua ya pasrah aja udah. Ditahan aja, dinikmatin aja. Dinikmatin aja. Ya namanya yang udah jadi ya 4 lapis ya Mas Dokter ya. Iya, itu 4 lapis itu dari baju dalam kita, baju jaga, ada yang namanya baraskot, udah gitu langsung masuk asmat, tambah lagi masker juga itu berlapis-lapis juga. Ya segala macam perintilan APD itu ya memang nggak ada yang nyaman, apalagi kalau udah masker itu kan suka ngebekas di sini itu udah. Ya, tapi itu semua memang untuk ini kita apa namanya untuk keselamatan kita juga ya yang periksa pasien gitu. Cuman ya itulah itu panas udah gitu apa namanya ya pokoknya pasrah we lah. Pasrah aja lah. Pasrah we. Jalanin aja. Nah, itu jalanin aja ya. Jalanin dengan ikhlas. Jalanin dengan ikhlas Mas Dokter ya. Kalau yang penting teman-teman ya
Ya, gimana Mas? Lanjut Mas, Mas Dokter. Yang penting bagaimana? Iya, yang penting apa namanya, kita tahu gitu. Ini yang kita hadapin kan ini. Jadi memang APD itu penting gitu. Malah kadang-kadang kita pun sekarang Ya, ini bekerja di rumah sakit kalau tanpa APD itu rasanya agak sedikit ketakutan ya. Agak iya, takut iya, lah. iya, iya. Kita nggak tahu apa Iya, orang iya, iya. itu positif COVID atau bukan gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Iya. Luar biasa, luar biasa. Nih, ada salam luar biasa juga dari Pak Hendra di Aspari. Wah, itu Oh, terima kasih luar Pak. biasa untuk Pak Dok. Terima kasih. Oke, Mas Dokter Rudi Firza. Yang harus pertama harus dijalanin aja itu ya, kemudian di situ ya. Kemudian harus ikhlas kita di situ menjalaninnya ya, dan selanjutnya ya pasrah aja, nikmatin barangkali prosesnya di situ ya, Iya. sambil tetap menjaga standar protokol keselamatan ya Pak Dokter ya. Iya, Gitu. benar-benar. Coba kalau saya mikir nih tadi, saya kadang aduh mumet ini, aku kalau mau garuk-garuk ya piye gitu ya, jadi Iya. repot ya gitu. Sama Mas. Kadang-kadang bingung juga kan. Sedangkan kalau tangan itu kan pakai handscoon gitu, sarung tangan gitu, kita nggak boleh sentuh wajah kita karena memang handscoon ini kan sudah nggak steril. Jadi memang ya nikmatin aja lah, ditahan aja lah. Ya mau Ya ditahan bagaimana, aja ya, ditahan aja. Gimana yang namanya udah sekali masuk gitu kan, itu sayang juga kalau kita ya, keluar masuk dari area red zone untuk kita balik ke anteroom untuk lepas, itu kan APD itu kan sayang gitu. Jadi maksudnya sayang karena kita memang keterbatasan juga, jadinya memang diusahakan begitu masuk di daerah red zone itu ya sesuai dengan jam tugas kita lah. udah. Ya udah, Niatin. kita jalanin Jam aja. tugasnya. Bismillah aja lah, bismillah. Jalanin ya. Iya. Bismillah aja ya Mas ya, subhanallah. Ini Mas, kondisi itu teman-teman itu gimana? Kalau misalkan tadi masuk itu berapa jam Mas kira-kira, kalau boleh tahu Mas? 4 jam atau 3 jam, 2 jam? Satu shiftnya itu kan kalau anak-anak IGD, kebetulan saya juga, ini saya ralat dulu, kebetulan juga saya sudah tidak di IGD sekarang, jadi kan rotasi, kalau dokter umum itu rotasi. Yeah. Tapi yang terakhir itu memang satu shiftnya itu mereka 8 jam. 8 jam untuk jaga, dan ada sebagian kemarin karena ada kejadian pandemik ini, kita dipisah antara triase yang kotor dan bersih. Artinya triase kotor itu, jadi kita belum tahu ini pasien apakah, kita jadi harus memisah, mentriase mana yang pasien COVID, mana yang dicurigai COVID, mana yang bukan. Jadi itu kita di tenda itu sudah full APD gitu. Jadi ya itu sampai 8 jam Mas satu shift. 8 jam ya, 8 luar jam. biasa. Nah ini kalau boleh tahu, di sana kondisi seperti ini, shiftnya itu 3 shift, apa hanya 2 shift atau bagaimana Mas? Iya, 3 shift. Kalau untuk IGD 3 shift. Kalau IGD 3 shift. Ya, Mas, kalau di Poli COVID itu sementara ini kita hari Senin, hari kerja Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam setengah 4, dan itu kita break dari break isoma, istirahat sholat makan itu di jam 12. Iya. Jadi ya segitu. Oke. Ya. Pasrah aja. Nah, ini nikmatin aja ya Mas ya. Ini manusia sama kita. Selama dalam proses tersebut, selama misalkan Anda 3 shift yang dokter sama 3 shift tersebut, itu apakah setiap hari pulang ke rumah atau harus standby di rumah sakit atau bagaimana Mas dokter? Gimana? Maaf, diulang Mas, nggak kedengeran sama sekali pertanyaannya. Ya, selama dinas seperti tadi, selama dinas apakah 2 atau 3 shift tadi, apakah Anda bisa, Mas dokter bisa pulang ke rumah atau kadang harus sampai nginep segala di rumah sakit? Oh iya, kalau kita shift itu kan biasanya kalau nggak ada pandemik begini, selesai shift kita pulang memang. Cuma karena berhubung dengan masalah pandemik ini dan kita ini di rumah sakit ini hampir semua lah bisa dibilang OTG ya, orang tanpa gejala atau ODP, karena memang
kontak Gejala. orang tanpa gejala atau ODP, Gejala. atau orang dalam pantauan ODP, karena kita kontak langsung dengan mereka yang Iya, positif gitu. iya, Jadi iya, kalau iya. saya pribadi ada kekhawatiran, saya takut takut saya nggak tahu saya positif atau enggak waktu kemarin itu. Jadi ya hampir sekitar 3 minggu lah saya isolasi mandiri, nggak ketemu anak istri saya ungsiin ke rumah orang tua saya. Oh, Saya kadang siap. di hotel, terus pulang ke rumah, kan kita ada rumah sendiri gitu, jadi ya kita isolasi sendiri lah, karena memang Iya. takut mas, takut apa namanya Iya, ya, iya, kita nggak tahu. Iya, takut. Iya, Dan betul. Takut bisa jadi badan kita sebagai carrier ya. ya sebagai carrier, dan rata-rata kebanyakan Iya. teman-teman, ada beberapa teman perawat itu pun ya seperti itu gitu. Di rumah sakit juga disediain Iya. apa seperti semacam mes itu bagi yang ngerasa takut Iya. dan tidak mau pulang gitu. Ya Iya, itu. iya. Jadi baru kemarin ini nih saya dapat kesempatan untuk di rapid test. Ya alhamdulillah Iya. hasilnya negatif, tapi juga masih Oh, alhamdulillah. jadi bisa tuh ketemu sama anak. Nah, tapi juga kadang-kadang juga pikiran kita juga rapid kan belum tentu bisa apa negatif palsu atau Fix. positif palsu, belum fix gitu. Jadinya ya udahlah, bismillah lah, gimana ceritanya nanti aja lah. Pokoknya yang penting kita udah berusaha untuk preventif. Betul. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan ya Mas ya, Iya. dalam kondisi seperti ini ya. Iya, benar. Gitu. Iya, Kalau benar, masalah Mas. kangen, rasa cemas itu pasti luar biasa sekali. Apalagi untuk punya 2 jagoan yang masih usia 5 tahun, 1 tahun, itu kan rasanya kepengen main sepedaan lagi, main bola lagi sama mereka. Tapi dalam satu sisi saya juga nggak boleh, maksudnya ya saya nggak boleh deket sama mereka. Iya. Takut bisa sama mereka ya Mas ya. Justru Mas, sekarang kalau, ya. Silakan. Iya, justru enggak Mas Dokter. Kalau sekarang ini, kalau memang kita sayang sama orang ya jangan deket-deket. jangan deket-deket dulu lah kalau kita ini. Kalau memang kita peduli dengan mereka. Social distancing harus benar-benar dijaga. Jadi memang dijaga. kita harus social distancing, physical distancing ya, kita harus benar-benar jaga sama protokol kesehatan, pakai masker keluar rumah, kalau saya malah mohon izin Pak Dokter pakai sarung tangan segala, saya sarung tangan yang belanja di pasar gitu loh ya, sarung tangan plastik. Nggak apa-apa lah buat jaga-jaga. Setidaknya ya prepare aja lah, preventif yang preventif itu aja. Nah, Mas Dokter, kalau boleh pesan ya untuk teman-teman masyarakat umum ya, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat umum agar bisa membantu Anda juga biar permasalahan ini bisa segera selesai dan kita bisa dulu lagi, kita nanti Lebaran kita bisa sungkem sama orang tua di rumah. Ya. Jadi apa pesan Anda agar kita bisa sama-sama saling menolong, saling membantu agar kita membantu pemerintah juga lah, termasuk membantu teman-teman dokter dan para medis. Apa pesan Anda untuk warga Indonesia? Oke. Jadi kalau rata-rata kalau saya diskusi dengan teman-teman medis gitu ya, nggak ada jawaban lain deh kecuali lockdown. Karena memang sudah beberapa negara pun contohnya yang berhasil itu karena memang mereka benar-benar sepenuhnya melakukan lockdown gitu. Ya kita tahu sama-sama kondisi berat. Kita juga di rumah sakit pun paham orang-orang di luar orang-orang awam gitu yang khususnya udah menjalani stay at home atau di rumah terus, itu memang kita tahu boringnya kayak apa, jenuhnya dan segala macam lah, perasaannya itu berat. Tapi ya untuk mencegah mencegah rantai infeksinya ini lebih panjang lagi, penularannya lebih hebat lagi, ya nggak ada cara lain, memang kita harus lockdown. Dan itu ya sekarang kan dijalanin PSBB nih. Nah tapi kalau memang masih aja ada yang
yang beraktivitas di luar, yang ini ya ini kapan mau selesainya gitu. Sedangkan kalau bisa, kalau kita bisa berharap juga, kalau mau tukeran deh, ayo tukeran dulu deh. kalian kalian yang di rumah sakit, kita yang di rumah gitu. Soalnya pun ya tolonglah, kasihan sama kita juga rata-rata udah banyak teman-teman di medis yang ya mungkin sama kayak khawatirannya sama kayak saya, nggak berani pulang untuk ke rumah gitu. Sedangkan untuk ketemu anak-anak aja ya mungkin lewat video call gitu. Dan ya kalian yang di rumah sebenarnya harus benar-benar menghargai momen-momen kebersamaan, bisa kumpul di rumah, itu kan suatu yang luar biasa gitu. Kalau masih ya, kalau memang masih mengeluh juga ya coba itu tukeran yuk. Kita tukeran. Ya, nggak mau. Seminggu aja. Jangan seminggu 1 jam, cukup 1 jam saja, tidak mau. Lebih baik kami melockdown diri kami sendiri, mindset kami lockdown, fisik kami yang kami lockdown. Karena kan lebih baik kita lakukan lockdown terhadap fisik kami, tapi kan energi, semangat positif kan tetap merdeka. Gitu. Tapi kan yang penting silaturahim kan nggak terputus, gitu kan. Kita bisa dengan cara banyak cara silaturahim seperti kayak gini. Tapi ya intinya ya tadi, kalau kita saling mau membantu ya kita harus salah satunya membantu diri kita sendiri agar kita bisa membantu bangsa kita dan teman-teman masyarakat kita dan orang-orang yang kita cintain bersama ya Mas ya. Iya, benar. Nah Mas, satu pertanyaan lagi dari saya. Hampir 1 bulan, dan Anda tadi katanya kan Mas Dokter 3 mingguan pun juga di rumah sakit ya. Di situ ada kurang lebih hampir segitu, atau yang emang harus kenceng di sana. Kalau selama kondisi ini, apa sih kondisi yang paling membuat Anda itu benar-benar merasa apa ya, berat banget gitu loh. Kira-kira apa, Mas Dokter? Karena Anda pun pasti manusia juga, bukan Superman. Iya. Jadi hal pertama yang paling apa ya, bahasanya ngenes ya, yang paling ini kita kan nggak tahu nih di sekitaran kita nih ini orang positif atau bukan. Sedangkan kita di lingkungan rumah sakit ya, kita bicara di lingkungan rumah sakit, ini orang positif atau bukan pasien-pasien itu. Sedangkan pada saat kita sudah tidak di red zone, yang diakui ini green zone gitu, kita juga nggak tahu. Apalagi rumah sakit rujukan yang notabene-nya memang pasti ada lah yang positif itu, yang tidak terdeteksi. Itu pertama. Kedua, pada saat jaga menghadapi pasien COVID-19 ini yang perburukannya cepat, kalau misalnya memang nih pasiennya buruk gitu, sesak nafas, ya sampai sekarang ini kan kita belum ada obatnya, Mas Ervin. Obatnya itu obat protokoler, obat yang memang yang apa namanya, yang memang obatnya itu belum ketemu, belum disahkan, vaksinnya juga belum ada. Jadi jadi ya kesel tidak bisa berbuat banyak untuk orang-orang yang maaf yang kemarin sudah meninggal gitu ya. Ya bingung kita mau ngobatinnya gimana, karena memang ini ganas sekali apa namanya virusnya, perburukannya itu cepat gitu. Jadi ya itulah yang bikin suasana batin tuh ya campur aduk lah. Campur aduk ya, antara sedih, bingung, sedih, kesel, macam-macam, capek juga. Ya macam-macam ya di situ ya. Kita ngerawat pasien, udah gitu pasien sembuh, misalnya sembuhnya 2 kita pulangkan, yang masuk 5. Ini kapan mau kelarnya gitu, terus muter. Iya. Jadi pasien dirawat di rumah sakit ya kayak nambel selang bocor. Jadinya nggak kelar-kelar. Iya. Sedangkan tangannya nambel di sini, tutup di sana sini. Terus-terusan. Ya Allah. Ya.
Jadi memang, nah ini yang kenapa saya mengundang Mas Dokter untuk cari ini ya. Meskipun kita pasti sama-sama tahu informasi di lapangan juga banyaknya bukan main, tapi perlulah kita berempati sama teman-teman para medis, teman-teman yang menjadi di garda yang depan. Ayo apa yang bisa kita bantu, setidaknya kalau kita bisa bantu mereka adalah dengan cara kita membantu diri kita sendiri. Ya, Kita bantu diri kita sendiri untuk kita menjaga diri kita sendiri. Dengan itu kita bisa membantu teman-teman yang ada di garda depan. Mas Dokter, ya. Kalau saya boleh minta, apa pesan Anda ya untuk keluarga tercinta yang ada di rumah saat ini? Apa ya? Pesan-pesannya ya sabar aja deh. Ya kita kan memang biasanya sering tuh kalau weekend jalan-jalan apa, cuman sekarang ini sabar dulu, tetap berdoa aja, mudah-mudahan kita masih dilindungin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biar semuanya pada sehat aja lah, itu aja dulu. Nggak muluk-muluk, yang penting sehat semua aja dulu. Siap. Sabar aja dulu ya Mas Dokter. Yang penting sabar. Semoga badai ini insya Allah cepat kelar, cepat selesai. Iya. Cepat selesai. Ya, cepat selesai. Waduh, di rumah saya ada truk yang lagi nyiram disinfektan. Moga-moga saya nggak kesiram. Oke, Mas Dokter. Dan terima pada keluarga Cakra Kusuma, para parent, emang tidak mudah kalau kita dalam posisi seperti teman-teman para dokter yang ada di lapangan. Kalau saya hanya bisa mengatakan, please be empati. Ya, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Tidak usah repot-repot dengan cara apa? Kita mengikuti protokol kesehatan. Itu saja. Dengan cara itu berarti kita sudah berempati kepada teman-teman. Kita sudah membantu bangsa kita, sudah membantu negara kita. Dengan kita menjaga ngikutin protokol kesehatan, berarti kita sudah menjaga keluarga kita, anak-anak kita yang tercinta yang ada di rumah. Itu sudah tuh yang luar biasa. Dan ayo kita selalu doakan supaya teman-teman Mas Dokter, Muhammad Bija dan kawan-kawannya ini tetap dalam lindungan Allah. Amin. Tetap dalam Subhanahu wa Ta'ala, tetap dijaga agar kita semua nanti bisa ketemu dengan Ramadan, kita ketemu dengan Lebaran, ya kita bisa jalan-jalan lagi ya Mas Dokter ya. Tadi seperti dengan anak-anak dokter cerita. Oke. Mas Dokter. Ya. Saya ada sebuah tulisan. Ya, saya ada sebuah tulisan yang tadi saya pagi-pagi menulis. Tapi nulis aja nih, kalau mohon izin boleh saya bacakan tulisan ini ya. Tulisan ini saya tulis untuk teman-teman para medis, teman-teman para pejuang kesehatan yang saat ini berada di garda paling depan, para dokter, para medis, para OB di rumah sakit, para polisi, supir busway, teman-teman di penjaga KRL dan lain sebagainya, yang menjaga di Indomaret, Indomaret dan lain macam-macam lah, itu yang mereka yang masih harus standby dibandingkan dengan saya yang bisa sambungan dan masih bisa pakai celana pendek di rumah. Ya tentu risiko teman-teman ini jauh lebih besar dibandingkan dengan saya dan banyak orang-orang pada lainnya. Dan mohon izin saya ada sebuah tulisan, kalau boleh saya bacakan tulisan saya ini ya, tulisan simpel aja di sini untuk semua teman-teman yang ada di lapangan. Ayah, judulnya adalah Ayah, ayo kita main bola lagi. Bola itu sudah lama tidak adik mainkan lagi. Sepeda itu juga sudah lama tersimpan di gudang. Bukan karena bola dan sepedanya rusak, tapi karena adik tidak punya teman untuk main bola dan sepedaan lagi. Sudah sebulan ayah bertugas untuk menolong orang. Sudah sebulan ayah pulang nggak tentu waktunya. Kadang ayah pulang saat adik masih tidur. Kadang ayah pulang saat adik lagi belajar. Dan saat ayah pulang, nggak langsung main sama adik. Karena ayah harus bebersih badan dulu.
ayah terlihat letih sekali saat ini. Adik tidak berani ganggu ayah, karena ayah terlihat capek sekali. Adik tahu ayah hanya ingin istirahat. Adik tidak pernah melihat ayah mengeluh, meskipun pasti ayah capek sekali. Ayah, selama ini ayah selalu tersenyum bagi kami meskipun muka ayah terlihat letih. Ayah selalu menyapa kami meskipun dengan sedikit kata-kata. Ayah, kami di rumah selalu mendoakan untuk ayah agar ayah tetap sehat. Agar ayah tetap bisa menolong orang banyak. Agar kita bisa main bola dan sepedaan lagi. Ayah harus kuat. Ayah harus tetap tersenyum. Harus tetap tolong orang. Kalau bukan ayah, siapa lagi? Ayah, tolong jangan menyerah ya ayah. Ini demi adik. Doa adik selalu bersama ayah. Ayah, Bunda sudah menunggu di rumah. Masakan Bunda sudah siap tersaji untuk ayah. Ayah, saat ini kakak pun lagi mau ujian. Yang katanya kepingin mengambil jurusan mata kuliah seperti ayah dulu. Kakak kepingin seperti ayah. Kakak kepingin menolong orang-orang. Kakak kepingin membantu orang banyak. Ayah, sehat terus ya ayah. Jangan menyerah. Nanti kita main bola lagi. Nanti kita main sepedaan lagi ayah. Salam untuk ayah. Dari adik, bunda, kakak, bola, dan sepeda. Surat ini saya buat untuk teman-teman dokter, untuk semua pejuang kesehatan yang berada di garda terdepan. Makasih, Mas. Yang sudah menggantikan nyawa kami, yang sudah melipat gandakan nyawa kami untuk tetap berada di depan. Kami tidak bisa memberi apa-apa. Selain kami hanya bisa memberi ini semua. Semoga Allah yang melipat gandakan semua hal-hal yang baik dari para pejuang yang ada di depan. Amin, Dan amin. semoga permasalahan ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga di rumah. Amin, amin. Dan semua masyarakat Indonesia bisa keluar kembali. Terima kasih Mas Dr. Muhammad Fiza. Ya. Teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua. Teruslah menjadi semangat bagi kita semua. Kalau bukan kalian yang kuat, siapa lagi? Kami tidak kuat kalau tidak Anda kalian semua. Ayo bantu kami. Ya, kami hanya bisa mensupport dari belakang, kami hanya bisa berdoa dari belakang. Kami hanya bisa mengucapkan beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih. Kami hanya berusaha akan menjaga diri kami dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan semoga semua keluarga Indonesia, semua anak-anak Indonesia, semua ayah, semua bapak, semua ibu di luar sana pun tetap menjaga, mengikuti aturan pemerintah, menjaga dengan protokol kesehatan. Semuanya ayo bersama-sama, kita bantu pemerintah, kita bantu bersama. Terima kasih Mas Dr. Muhammad Fiza. Hatur nuhun, matur nuhun, salam hormat untuk keluarga tercinta, salam hormat untuk para medis, salam hormat. Semoga badai pasti berlalu. Terima kasih, sampurasun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Salam keluarga Indonesia. Ya.